Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semuanya, serta Bapak, kami akan memaparkan presentasi kami mengenai identitas nasional bahasa Indonesia pada kelompok satu, yang mana beranggotakan saya Aldi Ilhamsyah sebagai moderator, Fadila Fatan, Reza Nur Karimah, Salma Putri Habibah. Yang mana sejarah bahasa Indonesia akan dibacakan oleh Salma. Silakan. Sejarah bahasa Indonesia sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau lingua franca di hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tertulis atau prasasti kuno yang ditemukan seperti prasasti Karangbabrahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. 2. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia. 3. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Dan yang keempat, berfungsi sebagai bahasa resmi di kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia, dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa Melayu dikenal tingkat bahasa, seperti dalam bahasa Jawa ada ngoko dan krama, atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti bahasa Sunda kasar dan lemes. Yang ketiga, ada suku-suku di Indonesia sangat menerima dengan sukarela bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa negara Indonesia atau sebagai bahasa nasional. Yang keempat, ada bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang lebih luas. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cepat dan menjadi bahasa modern di seluruh kepulauan Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia ini ditandai dengan ikrarnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh pemuda Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda adalah hasil dari putusan Kongres Indonesia tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain penyerapan bahasa daerah, penyerapan dari bahasa asing. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Pengertian bahasa Indonesia. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Beberapa definisi bahasa menurut para ahli, yaitu diantaranya yang pertama, menurut Boris Karloff pada tahun 1997, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua, menurut Felicia pada tahun 2001, bahasa adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, baik bahasa lisan ataupun bahasa tulis. Yang ketiga, menurut Sunario pada tahun 2000, bahasa di dalam struktur budaya ternyata memiliki kedudukan, fungsi serta peran ganda. Bahasa sendiri adalah sebagai akar serta produk budaya yang sekaligus berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, menurut Owen, bahasa dapat didefinisikan sebagai kode yang diterima secara sosial ataupun sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki serta kombinasi simbol-simbol yang telah diatur oleh ketentuan. Yang kelima, menurut Tarigan pada tahun 1989 memberikan dua definisi bahasa. Yang pertama, bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga sistem generatif,
Yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang manusuka ataupun simbol-simbol arbitrer. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan warga negara tanah ibu pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Tujuan bahasa. Tujuan bahasa jika dilihat dari tujuan penggunaan antara lain yang pertama, tujuan praktis, bahasa digunakan untuk komunikasi sehari-hari. Yang kedua, tujuan artistik, bahasa yang dirangkai dengan sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa yang indah dan dapat digunakan untuk pemuas rasa estetis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran, bahasa sebagai media untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan baik dalam lingkup bahasa itu sendiri atau di luar bahasa. Yang keempat, tujuan filologis, bahasa digunakan untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia, kebudayaan, dan adat istiadat serta perkembangan bahasa. Kemudian kita lihat dari fungsi bahasa itu sendiri. Yang pertama, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Terdapat 3 fungsi utama bahasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai alat komunikasi, sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Selain 3 fungsi utama bahasa di atas, bahasa juga memiliki berbagai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk berpikir, sebagai alat untuk kontrol sosial, sebagai sarana menunjukkan ekspresi, sebagai sarana untuk memahami diri sendiri dan orang lain, sebagai alat untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan dan sejarah, kemudian sebagai sarana untuk membangun kecerdasan dan karakter. Dan kita lihat berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah. Sebagai alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, manfaat bahasa. Terdapat banyak manfaat bahasa yang dapat didapatkan oleh manusia. Berikut beberapa manfaat bahasa. Yang pertama, ada bahasa resmi suatu negara. Suatu negara biasanya memiliki bahasa daerah yang bermacam-macam, agar negara tersebut memiliki identitas budaya. Perlu adanya suatu bahasa yang mewakili berbagai budaya yang ada di negara tersebut. Bahasa ini biasanya disebut sebagai bahasa resmi. Yang kedua, pengantar dalam dunia pendidikan. Dalam penyampaian materi di dunia pendidikan, harus menggunakan bahasa resmi agar dimengerti oleh warga negara yang bersangkutan. Hal ini juga penting agar tidak terjadi miskonsepsi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pengembang kebudayaan sastra tentunya sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Berbagai kebudayaan muncul dari bahasa yang digunakan, misalnya puisi, sajak, karangan, pantun, dan sebagainya. Selain itu, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pun memerlukan bahasa. Bahasa digunakan untuk menulis jurnal hasil penelitian, untuk menamai berbagai objek baru hasil inovasi penelitian, untuk sarana bertukar pikiran antar peneliti dan sebagainya. Selanjutnya, hakikat berbahasa. Hakikat keterampilan berbicara ada 4 komponen keterampilan berbahasa yang saling berkaitan erat, yakni menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Semua komponen keterampilan berbahasa tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan cara praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa yang berarti pula melatih keterampilan berpikir. Oleh karena itu, untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, keterampilan berbahasa dapat diawali dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa adalah kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar akan menerima informasi rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerak tangan dan air muka atau mimik pembicara. Tujuan utama dari keterampilan berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Pembicara harus memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Pembicara juga harus mengevaluasi setiap efek komunikasi berbicara terhadap para pendengarnya. Baik, dari seluruh paparan presentasi kami tadi, maka kita mengetahui bahwa identitas bahasa Indonesia itu sendiri sangatlah penting kita untuk memahami dan menerapkannya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih
Semoga kita bisa memahami. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.